بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus, para ustazah, guru-guru kita, ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim, upahan dari Rabu Masjid Al-Furqan yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu sekalian, mari kita awali majelis ini dengan sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan puja dan puji kita segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nikmat yang kita rasakan itu kecuali sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an, tentu kita tidak akan mampu. Karena bayangkan ibu-ibu sekalian, nafas kita saja yang tidak pernah berhenti itu adalah bukan karena kita ingat waktu zaman Covid ya, untuk mengisi saja itu tabung oksigen, orang bisa berebut mana-mana sampai tidak bisa dapat untuk mendapatkan nafas ya. Tetapi di zaman normal seperti sekarang ini, manusia lupa bahwa kita bernapas ini setiap detik itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Jadi selama Allah Subhanahu wa taala menghendaki, barulah kita bisa bernapas. Tetapi umumnya manusia tidak menyadari bahwa itu semua adalah kehendak dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal taklim ini saya mengajak kepada kita untuk senantiasa kembali mensyukuri berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu yang kedua, dalam setiap kesempatan juga mari kita senantiasa memperbanyak mengirimkan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu, makna salawat itu tidak sederhana ya. Itu salawat sebenarnya luar biasa. Jadi bukan sekedar salawat itu bacaan. Salawat itu sebenarnya adalah cara kita menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah pun kalau mau bicara dengan hambanya itu melalui Nabi. Ya. Allah melalui Nabi. Jadi semua ayat-ayat Al-Quran yang sekarang kita jadikan panduan hidup itu kan melalui Nabi. Maka Allah pun mengatakan tidaklah sah doa itu apabila doa itu tidak diawali atau diakhiri dengan salawat. Jadi orang-orang tua kita dulu kalau sakit apa-apa, ada hajat, ada apa, tidak ada obat, tidak, pasti itu ujung-ujungnya salawat. Ya. Jadi salawat itu bukan sekedar bacaan biasa. Salawat itu untuk menghubungkan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jiwanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ucapannya itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Jadi kita mohon kepada Allah supaya meneruskan cahayanya terus kepada Nabi dan keluarganya. Dengan begitu kita pun dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbanyak salawat, terutama kalau hari Jumat, malam Jumat, ya, perbanyak salawat. Atau pagi, ya, perbanyak salawat. Kita sendiri kalau udah usia begini nih, sama dokter disuruh jalan kaki sehari minimal misalnya 4.000 meter atau 3.000 meter, ya, atau 30 menit lah. Nah, kenapa tidak 30 menit itu kita tidak pakai jalan kaki, dan selama jalan kaki 30 menit itu kita membaca salawat? Iya.
Itu akan jadi perbuatan rutin dan nanti kita menjadi tidak enak kalau kita lakukan. Iya. Kalau ibu-ibu setiap pagi kita jalan kaki 30 menit dan selama jalan kaki itu kita baca salawat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti akan menjadi kebiasaan hidup yang akan kita rasakan manfaatnya terutama ketika kita berpindah ke alam barzah. Ya, berpindah ke alam barzah. Jadi orang yang berpindah ke alam barzah ini akan merasakan manfaatnya salawat itu. Ya, salawat. Kalau kita dengar bacaan tadi Al-Quran yang dibacakan Bu Ance dan khusus itu apa namanya? Yang dimaksud dengan hari esok itu kan akhirat. Iya kan? Iya kan tadi ayatnya itu wal tanzur nafsun ma qaddamat legat. Apa yang dimaksud dengan gat? Dan dalam bahasa Arab itu gadan itu artinya besok. Tapi besok itu bukan maksudnya hari Kamis. Di situ. Ini kan hari Rabu. Berarti ayat yang dibacakan tadi baca itu perhatikanlah tentang dirimu apa yang kamu telah perbuat untuk esok hari. Esok hari maksudnya bukan Kamis, besok. Esok hari maksudnya apa ini? Hari setelah pindah ke alam barzah. Kenapa? Dari mana kita tahu kesimpulannya itu para ahli tafsir pindah ke alam barzah? Karena ayat 20-nya bilang la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama orang nanti yang tinggal di neraka dan orang yang tinggal di surga. Ashabul jannah humul faizun. Yang tinggal di surga itulah yang menang, yang senang, yang gembira, yang merayakan. Jadi itu maksudnya itu kita itu menyiapkan untuk hari esok itu setelah pindah alam barzah. Nah, salah satu persiapan yang harus kita banyak lakukan itu salawat. Dan salawat ini pekerjaan yang tidak sulit. Coba apa sulitnya baca salawat? Ya. Dibanding misalnya bikin puding. Jauh lebih sulit bikin puding kalau saya ya. Kalau bapak-bapak susah bikin puding. Kalau ibu-ibu mungkin gampang. Tapi bayangan saya salawat lebih mudah masih daripada bikin puding. Ya itu aja saya tuh kebiasaannya kalau pagi itu jalan pagi sampai itu 30 menit bisa 1000 salawat. 30 menit gitu. Jadi bawa aja ini koper kalau kita pergi ke kan dikasih itu apa chat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 30 menit itu bisa sampai 1000 salawat itu. Bayangkan kalau setiap hari ibu begitu, itu nanti berhenti jadi gak enak gitu. Jadi kayak ada yang hilang, ada yang kurang. Karena salawat itu bersambut. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, maka Allah bersalawat kepada kita. Coba bayangkan. Jadi itu bersambut. Salawat itu bersambut. Kalau kita doakan Nabi itu, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah bersalawat kepada kita. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, pagi ini kita lanjutkan kajian kita bersama-sama dengan satu tema yang judulnya agak kekinian ya. Hidup jangan ngasal. Nah, ngasal itu artinya apa ya? Asalan. Kenapa hidup tidak boleh asal-asalan? Karena hidup kita ini cuma sekali dan waktunya pendek. Jadi bayangkan akhirat oleh Al-Quran dibilang besok. Kan tadi itu surga neraka itu Al-Quran bilangnya besok. Persiapkanlah tentang dirimu apa yang sudah kamu lakukan untuk besok. Maksudnya besok dia itu Al-Quran nanti di akhirat. Berarti kan Al-Quran itu melihat usia ini pendek sekali ya. Karena kan akhirat dibilangnya besok. Ya kayak orang Jawa kan bilang besok itu belum tentu Kamis ya, bisa juga Sabtu atau Minggu ya. Besok. Ya besok saya mau ke rumah, maksudnya besok itu bukan Kamis. Lusa. Nah Al-Quran juga besok itu bukan berarti Kamis, tapi dianggap itu pendek jaraknya dari sekarang sampai kita masuk ke alam barzah. Pendek. Nanti katanya di akhirat malaikat itu nanya kepada orang, berapa lama dulu kamu hidup di dunia? Maka orang yang sudah meninggal itu menjawab, saya dulu hidup di dunia yauman au ba'da yaumin. Artinya apa?
Sehari atau ba'da yaumin, artinya sehari atau setengah hari. Iya. Jadi orang di akhirat nanti kalau ditanya berapa lama dulu hidup di dunia, dia jawabannya sehari atau setengah hari. Kenapa dia jawabannya sehari atau setengah hari? Karena dibandingkan waktu di sana, waktu di dunia terlalu pendek. Bayangkan kalau kita hidup ngasal itu. Jadi hidup di sini menentukan hidup di sana. Sebenarnya hidup di sini kita bikin ngasal. Dan tidak bisa balik, nggak bisa balik, Kan orang jangankan di akhirat, Bu, orang yang mau saja dicabut nyawanya oleh malaikat, dia bilang tunda sebentar, iya, tunda sebentar. Wa akun minas solihin, saya mau jadi orang soleh dulu baru dicabut. Gak bisa ditunda. Idza jaa ajaluhum ya la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Iya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Jadi memang waktu ini pendek kalau kita sadar. Tapi kalau kita tidak sadar, kita nggak peduli dengan usia ini. Kita nggak peduli, seakan-akan usia ini masih panjang. Iya, masih banyak cita-cita kita, masih banyak cita-cita. Ada yang bercita-cita punya kontrakan banyak, ada yang bercita-cita mau umroh lagi. Jadi macam-macam lah cita-cita manusia itu. Dia tidak tahu kalau aja itu bisa besok beneran gitu. Bisa beberapa menit ke depan. Banyak orang sekarang pun tidak sakit, check up itu tidak ada masalah, tiba-tiba dia meninggal. Ya, ada juga orang sekarang banyak mulai bunuh diri di Jabodetabek ini. Minggu lalu ada seorang direktur keuangan salah satu perusahaan swasta lompat itu di salah satu hotel di daerah Setiabudi. Lompat. Iya. Terus polisi bilang itu cuma masalah suami istri saja. Masalah cuma ada dia keles dengan istrinya. Tuh bayangkan. Jadi sekarang ini orang nih, karena kita kan setiap hari lihat informasi nih di sini di medsos. Jadi orang itu banyak ya terinspirasi oleh kejadian-kejadian itu. Sedikit saja dia tidak menjadi orang yang berpikir, dia bisa niru orang, bisa niru orang. Nah, saya ingin memulai pengajian ini dengan sama-sama merenungkan satu ayat dalam Al-Quran. Dengan kita buka bareng-bareng ya Bu ya. Satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-An'am. Surah Al-An'am berarti surah yang ke-6 juga ya. Al-An'am bukan berarti surah Al-An'am ya. Al-An'am itu artinya binatang ternak. Ayat 118. Nah, mari kita buka bareng-bareng supaya kita ada rem sedikit di dalam hidup yang pendek ini. Ya. Siapa yang mau baca ini? Surah Al-An'am 118. Oh, mic-nya dari sini. Siapa yang mau baca? Nah, baca. Silakan. Ya, artinya boleh. Makanlah sebagian apa 100, itu 118 ya? 118. Oh? 16 atau 18? 118. Salah saya. 116. Oh iya. Iya. 2 ayat sebelumnya. Jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan orang kafir di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, itu terjemahannya itu. Tetapi sebenarnya lebih bagus kita baca bahasa Arabnya nih. Saya jelaskan.
Di situ ada urusan agama. Mungkin itu tambahan ya dalam kurungnya. Urusan agama ya. Ya, urusan agama dalam kurung. Karena di Al-Quran ini tidak ada urusan agama. Kemauan juga tidak ada kemauan. Coba saya baca bahasa Arabnya ya. Wa'in itu artinya dan jika. Wa'in itu tadi. Tuti, kamu mengikuti. Dan jika kamu mengikuti aksara. Apa itu aksara? Kebanyakan. Nah, aksara itu artinya lebih banyak. Karena kalau banyak itu kasir. Jadi aksara itu artinya sebagian besar. Jika kamu mengikuti sebagian besar, man fil ard, orang-orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka, niscaya mereka akan menyesatkan kamu an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan artinya, Bu? Kalau kita ikut-ikutan kebanyakan manusia di muka bumi ini, pasti kita sesat. Ini bukan urusan agama saja, apa saja. Sedangkan sekarang orang ini semua ikut-ikutan tren. Apa yang lagi tren, orang ikuti. Apa yang lagi ini, ikuti. Al-Quran bilang, kalau kamu mengikuti sebagian besar orang di muka bumi ini, kamu pasti sesat. Kamu pasti sesat. Kamu pasti disesatkan dari jalan Allah. Al-Sabilillah. Al-Sabilillah itu artinya dari jalan Allah. Melenceng kita ini kalau ngikut mayoritas manusia di muka bumi. Melenceng. Kenapa ibu-ibu sekalian kita sesat kalau mengikuti sebagian besar orang di muka bumi? Iyattabi'una illa dzann, karena sebagian besar orang itu tidak mengikuti kecuali hanyalah prasangkaan. Prasangkaan itu yang asal. Ngasal. Orang ke timur bilang bagus, ya kali bagus, kita ke timur. Orang semua pakai anting-anting, bagus kali, ya pakai anting dulu kita. Pokoknya sebagian besar orang itu bagus, ya kita ikut juga, ya bagus kali. Nah, bagus kali itu adalah ngasal. Ikut-ikutan sebagian besar manusia di muka bumi. Sebagian besar manusia menurut Al-Quran itu hanyalah mengikuti prasangka. Hanya mengikuti prasangka. Wa inhum illa yahrusun, dan sebagian besar juga itu tidaklah mengikuti kecuali yahrusun. Yahrusun itu artinya apa di situ artinya yahrusun? Ya, kebohongan. Ya, kebohongan, maksudnya itu ketidaktahuan. Iya. Dia bilang gini padahal nggak tahu begitu, benar kan? Itu hanya ketidaktahuan saja. Iya. Nah, sampai di sini ibu-ibu kita satu dapat poin dari ayat Al-Quran yang mulia ini, bahwa manusia tidak boleh ikut-ikutan. Nggak boleh. Nggak boleh ikut-ikutan. Karena kalau kita ikut-ikutan sebagian besar manusia, itu sama dengan kita tidak punya ideologi, kita tidak punya pandangan hidup, kita tidak punya pedoman dalam hidup. Kita serahkan masa depan kita, surga dan neraka kan masa depan kita itu dalam waktu yang tidak lama lagi itu kepada manusia yang tidak punya petunjuk, yang hanya mengikuti hanyalah persangkaan saja. Persangkaan dan ketidaktahuan. Jadi sebagian besar manusia mengikuti persangkaan dan ketidaktahuan. Nah, kenapa kita mau ikut sebagian besar manusia? Inilah yang dimaksud dengan hidup ngasal. Nah, setelah itu saya ingin sampaikan satu penelitian dalam ilmu akhlak. Di materi pengajian saya sebenarnya minggu pagi di sini ilmu akhlak. Saya pindah sedikit ke ilmu akhlak. Jadi dalam ilmu akhlak itu dijelaskan bahwa manusia itu waktu melakukan tindakan atau keputusan bertindak, itu faktor yang mempengaruhinya 3. Ya. Jadi manusia itu yang setiap kita ini kalau mau bertindak, ya makan, ya minum, ya tidur, ya belanja, masukin keranjang, check out, ya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini,
itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang bikin kita memutuskan itu 3 faktor. Nah, ini harus dicatat baik-baik karena begitulah kita, Bu. Begitulah kita manusia itu. Faktor yang pertama itu di dalam Al-Quran disebut dengan hawa. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu dorongan yang disebabkan oleh biologis kita, badan kita. Ya. Badan. Pengaruh hormon, kata dokter, pengaruh hormon. Ya. Misalnya kita makan, yang mendorong kita makan itu kan orang awam bilang lapar. Tapi kan kalau dokter bilang kenapa kita bisa lapar? Karena yang bekerja hormon lapar. Ya. Kalau kita tidur, kenapa kita tidur? Karena ngantuk. Berarti yang bekerja hormon ngantuk. Jadi kenapa orang bertindak di dunia ini? Pertama disebabkan oleh hawa. Apa itu hawa? Dorongan biologis. Ya. Kalau bahasa kedokterannya dorongan hormonal. Dorongan hormonal. Apakah ini salah Bapak Ibu? Kalau orang lapar makan, haus minum, apakah itu sesuatu yang salah? Tidak. Tapi belum tentu juga baik. Nah, belum tentu juga mulia. Ya. Nanti level kita, kalau semua tindakan selama kita hidup di dunia ini didorong hanya oleh hormon, maka kita persis sama dengan hewan. binatang. Persis sama. Jadi binatang itu gitu. Dia kalau lapar makan, kalau haus minum. Yang dorong hormon dia. Nah, kalau ada manusia begitu juga selama dia hidup 60, 70 tahun, 80 tahun, ya, persis sama dengan binatang. Persoalannya binatang itu tidak digoda setan. Binatang tidak. Coba aja tanya binatang. Ya. Ini tidak punya akal. Jadi dia tidak digoda. Nah, persoalannya karena binatang tidak digoda oleh setan, maka selama dia hidup di dunia, nanti di akhirat dia tidak dihisab. Tidak dihisab. Tidak dihisab. Jadi surga nanti dan neraka itu bukan tempatnya binatang. Ya. Binatang ini kembali ke alam saja. Kembali ke alam. Bagaimana dengan anak cucu Adam? Kalau kita mengikuti semua ini perbuatan dengan biologis, disitulah setan masuk. Pada saat kita lapar makan karena lapar biologis, tidak salah. Tapi disitulah setan datang. Kita udah kenyang nih. Setan bilang, coba menu yang lain. Coba menu yang lagi promo. Tapi kita udah kenyang nih. Pengeluaran juga sudah cukup hari itu. Tapi setan datang. Jadi ibu-ibu sekalian, faktor yang disebut hawa itulah tempat masuknya setan. Tempat masuknya setan. Jadi nggak ada itu ceritanya dalam Islam orang bagaimana ibu menjalani hidup. Kalau saya emang ngalir aja. Nggak ada bu namanya ngalir dalam hidup. Karena kalau kita ngalir saja mengikuti hormon, maka kita akan dipengaruhi terus setan. Kita akan jadi bulan-bulanan setan. Kita butuh duit, maka suami kita kerja cari duit. Apakah itu salah? Nggak salah, karena didorong oleh kebutuhan hormon, cari duit. Persoalannya ketika cari duit suami kita itu disitulah setan masuk. Bapak itu udah pejabat, udah 20 tahun jadi pejabat, masa tidak pernah korupsi sedikit? Ya kan? Jadi setan itu tidak nyuruh korupsi, dia cuma membujuk, dia cuma membuat kejahatan itu kelihatan indah. Setan itu kerjanya menghiasi kejahatan supaya indah. Tidak ada setan yang bilang cuma korupsi, nggak ada. Itu atasan yang nyuruh korupsi supaya nyetor ke atasan. Jadi caranya itu diperindah. Bapak udah terlalu lama jadi pejabat, masa semua kasihan rekening istri cuma segitu. Cobalah nyimpan duit dan emas dibawa kafe, itu dibawa rumah. So, dibuat gitu tuh suami. Jadi setan.
Jadi dorongan hawa ini mempengaruhi. Nggak ada satu di antara kita di sini tidak dipengaruhi hawa. Semua, iya. Hormon tidur, bolehkah kita tidur kalau kita mengantuk? Boleh hormon. Persoalannya ketika kita tidur, disitulah setan bekerja. Bangun kita jam 3, nggak usah dulu. Nggak usah. Ya, alarmmu kan jam 4, masa jam 3 udah bangun? Gitu kan, jadi setan itu tempatnya di hawa. Di hawa, di mana ada dorongan biologis, disitulah setan. Jadi ibu-ibu perhatikan semua keputusan manusia di muka bumi ini itu sebagian besar karena hawa. Inilah yang tadi ayat Al-An'am ayat 116. Kalau kamu mengikuti sebagian besar orang di muka bumi ini, kamu akan sesat karena mereka tidak mengikuti kecuali hanya hawa nafsunya saja. Hawa nafsu. Awalnya nggak ada masalah, karena kan hormon yang bekerja. Iya. Karena kalau ibu dengar ceramahnya Dr. Yu ini ahli bedah saraf di RSCM. Dia bilang, bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu bahagia kalau lihat masjid penuh orang tua. Belum tentu taubat itu. Itu memang karena hormonnya sudah lemah. Iya, dia teliti hormon anak muda dan hormon orang tua itu memang udah beda jauh. Jadi ini orang-orang tua udah capek hidup di dunia ini, makanya dia datang ke masjid. Masih bagus lah. Iya masih bagus. Tapi maksudnya itu beda kalau masih muda dia. Karena itu kesadaran. Kalau itu memang dia ngelawan. Kalau anak muda rajin ke masjid taat itu dia ngelawan dorongan hawa. Kalau orang tua itu rajin bangun subuh ke masjid itu bukan ngelawan. Emang dia udah susah tidur udah. Jadi dia udah terbangun kalau jam segitu. Ini tidak mengecilkan hati kita sebagai orang tua ini, tapi maksud saya kita harus tahu apa sebenarnya yang mendorong kita berbuat dalam hidup ini. Kita harus lihat dulu nih. Nanti akan sampai saya tunjukkan di mana perbuatan yang punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keputusan kita karena biologis, itu nilainya nggak ada, Bu, netral. Jadi 0 sama dengan binatang. Jadi binatang itu dia kalau lapar makan nilainya 0. Kalau ada orang makan karena lapar nilai 0, nggak minus, nggak plus juga. Iya, nggak minus juga. Kapan dia minus? Kalau dia tergoda oleh setan. Dia tergoda oleh setan. Kapan plus? Ya kalau ibu bisa melawan dorongan makan. Ya nanti saya tunjukkan gimana cara melawannya itu dan kemana dia perlawanannya. Nah ini ilmu yang jarang dibahas dari Al-Quran ya, tentang keputusan kita setiap. Soalnya hidup kita pendek nih. Setiap hari kita mengambil keputusan. Keputusan mulai dari yang paling besar sampai keputusan paling kecil. Pergi taklim aja ini kan keputusan, iya kan? Itu banyak godaannya itu. Niat pergi taklim itu godaannya banyak itu. Banyak perang internal di dalam yang kita tidak sadari. Ya, banyak. Kadang-kadang saya ajak istri saya pergi taklim itu dia bilang gak usah Pak, saya nyiapin kalau pas bapak pulang nyiapin makan. Jadi alasannya ada itu. Jadi itu tantangan pergi taklim itu banyak itu. Nah, bisa alasannya dan setan itu selalu alasannya positif. Selalu. Tidak mungkin setan bilang jangan pergi taklim karena itu pahalanya nggak ada. Pasti setan bilang jangan pergi taklim kan masih ada hari Rabu depan. Dia begitu tuh. Dia modelnya menghiasi itu keburukan dengan kelihatan baik. Setan itu. Jadi ibu-ibu apa yang pertama yang bikin manusia ambil keputusan? Hawa. Apa itu hawa? Dorongan biologis, ya, hormonal. Nilainya 0, sama dengan binatang. Nilainya 0. Nah, dorongan yang kedua, ini yang boleh dia. Dorongan yang kedua itu manusia mengambil keputusan bertindak
berdasarkan namanya irodah. Irodah. Apa itu irodah? Kehendak. Kehendak. Bukan keinginan. Kehendak. Beda ya keinginan dan kehendak. Ya. Irodah. Irodah itu kehendak. Kehendak itu ada aspek perjuangan, ada aspek pengorbanan, ada aspek perlawanan terhadap hawa. Nah, misalnya ibu, yuk kita mulai bulan Agustus puasa Senin Kamis, itu namanya kehendak. Nah, ayo kita puasa Senin Kamis, itu pasti ada perlawanan bu, perlawanan kuliner. Nah, karena itu kan membatalkan jadwal kuliner. Nah, Senin Kamis mulai Agustus kita puasa Senin Kamis mulai Agustus. Itu namanya kehendak. Tapi kehendak itu pasti ada pengorbanan karena kita berkorban menghilangkan kenikmatan. Nah, jadi iroda. Iroda itu artinya kehendak. Kehendak yang disengaja. Iya. Yang diprogramkan. Nah, tapi kehendak ini tidak bisa muncul sebelum terjadi pertimbangan akliyah, akal. Jadi akal yang menimbang perbuatan itu, ya perbuatan itu. Setelah itu akal memutuskan, barulah iroda mendorong kita memutuskan melakukan itu. Jadi iroda itu mengeksekusi. Tapi sebelum dia mengeksekusi, ada hakim di dalam diri kita namanya akal. Akal inilah yang menimbang kemudian mengambil keputusan. Satu saat ada anak muda datang kepada Nabi. Ini anak muda datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin sekali karena saya jarang ketemu engkau ya Rasulullah, engkau kasih saya pesan, ya, pesan. Satu pesan. Yang pesan itu meskipun saya jarang ketemu engkau, satu pesan itu udah cukup bekal saya hidup. Jadi ini orang mungkin dia kegiatannya apa, jarang ketemu dengan Nabi. Mungkin dia pergi, kan orang dulu kalau pergi berdagang ke Sam atau ke Cina kan sampai ke Mekah lama itu. Bisa setahun baru nyampe lagi kalau dari Cina ke ini. Karena kan naik kuda atau naik onta, mampir-mampir, dagangnya dulu lama. Jadi dia bilang, ya Rasulullah, saya ingin engkau kasih saya satu pesan, di mana pesan itu dan cukup bagi saya sebagai modal hidup. Terus Nabi bilang, pulang dulu ke rumah dan pikirkan, apa kamu bisa mengamalkan kalau saya benar-benar kasih pesan? Pesan saya ini berat. Kamu pikir-pikir dulu, siap gak mengamalkan pesan saya ini? Kata anak muda itu, siap ya Rasulullah, insya Allah saya siap. Ya. Nabi bilang pulang dulu. Beberapa hari datang lagi, Nabi kasih itu lagi dia. Setelah berkali-kali datang kepada Nabi, Nabi melihat ini anak muda kelihatannya sungguh-sungguh mau menjalankan pesan Nabi, barulah Nabi berpesan. Ibu tahu apa pesannya Nabi? Nabi berpesan seperti ini. Di dalam sebuah hadis, Nabi berpesan seperti ini. Jika engkau berniat melakukan sesuatu, pikirkan sebentar dulu akibatnya. Kalau kamu sudah mau berniat melakukan sesuatu, diam sejenak, pikirkan sejenak akibatnya. Ya. Jika menurut keyakinanmu akibatnya itu baik, jalankan. Tapi kalau menurut keyakinanmu, perhitunganmu, timbanganmu, kalkulasimu itu lebih rendah kebaikannya, lebih banyak mudaratnya, tinggalkan. Jadi orang itu dia bilang, Nabi mau pesan apa? Sesederhana itu pesan Nabi. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa sebagian besar manusia di muka bumi ini tidak berpikir sebelum bertindak, tetapi hanya dorongan hawa. Biologis saja, lapar makan, haus minum, ya, kawin, ya. Begitu saja manusia di muka bumi ini, ya. Nyari uang, nyari duit, dia tidak mikir dulu. Bagian besar. Maka Nabi bilang kepada dia, sebelum kamu melakukan niatmu itu, pikirkan sejenak akibatnya. Itu persis dengan hadis Nabi tentang Al-Quran. Ini saya bacakan hadis Nabi bu, mengenai ya, pesan Nabi itu. Sebuah hadis Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.
Dalam kitabnya nomor 124, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un. Quran itu adalah pemberi syafaat. Musyaffa'un, dan syafaatnya Al-Quran itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mahilun musaddaqun. Kemudian Al-Quran itu adalah penuntut yang jujur. Jadi nanti di akhirat Quran itu menuntut setiap orang ini secara benar. Ya, tidak ada salahnya Al-Quran itu. Lalu Nabi kita berpesan, Man ja'alahu amamahu, siapa yang meletakkan Al-Quran di depannya, qadahu ilal jannah, maka Quran akan menuntunnya masuk ke surga. Wa man ja'alahu khalfa zahri, dan siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, ya, saqahu ilan nar, maka Quran akan mendorongnya masuk ke neraka. Coba bayangkan, ini sama-sama orang Islam, sama-sama di rumah dalam Quran, sama-sama baca Quran, mungkin sama-sama hafal Al-Quran, tetapi dalam bertindak yang satu meletakkan Quran di depannya. Maksudnya sebelum bertindak dia pikir dulu, dia timbang dulu, apakah yang dia mau lakukan itu sesuai Al-Quran atau tidak. Yang satu lagi baca Quran, hafal Quran, tapi itu Qurannya ditaruh di belakang. Taruh di belakang maksudnya dia tidak perhatikan, ingat itu Al-Quran sebelum melakukan sesuatu, dia langsung melakukan, hanya dorongan hawa. Ya. Quran dia lupakan. Quran dia baca kalau tahlilan, Quran dibaca kalau sudah jenazah membujur seperti itu. Orang kan pada baca Quran tuh kalau ada orang meninggal, baca Yasin, baca ini. Quran menjerit, kenapa aku dibaca ketika dia tidak butuh aku? Kenapa dulu dia sebelum mau melakukan tindakan dia tidak baca aku? Kenapa dulu dia tidak perhitungkan aku ketika dia mau melakukan sesuatu? Sedangkan nanti di akhirat Quran itu syafi'un, dia adalah pemberi syafaat, wa mahillun musaddaqun, dan dia penuntut yang jujur. Jadi orang semua nanti akan dituntut oleh Al-Quran. Al-Quran adalah jaksa penuntut di akhirat. Coba bayangkan, orang baca hadis ini, tapi orang jarang merenungkan apa maksudnya hadis ini. Jadi Al-Quran itu akan menuntut manusia yang mengimaninya. Kita tadi dulu beriman kepada Al-Quran, karena salah satu rukun iman kan beriman kepada kitab suci. Dia beriman, dia punya rukun iman. Tapi Quran akan menuntut kita tentang perbuatan kita di dunia, keputusan kita yang tidak mempertimbangkan Al-Quran. Coba ya. Itulah hidup ngasal. Hidup ngasal adalah hidup yang hanya didorong oleh hawa, yang tidak pernah mempertimbangkan keputusan-keputusan. Nah, itu. Jadi ngeri-ngeri sebenarnya beriman itu kita harus betul-betul kembali kepada sedikit. Ini pengikut Nabi yang sesungguhnya itu sebenarnya sedikit. Karena mayoritas orang di muka bumi ini hanya mengklaim sebagai pengikut. Sekarang umat Islam di dunia sekitar 2 miliar. Kata tak usah dulu lah umat di luar Islam. Umat Islam di dunia ini 2 miliar, ibu-ibu sekalian. Tapi dari 2 miliar itu pasti sebagian besar bertindak itu ngasal, hawa kita. Jarang orang yang sebelum bertindak seperti kata Nabi, pikirkan dulu akibat. Pikirkan dulu akibat. Mulai tindakan yang paling kecil, ibu-ibu sekalian, tindakan paling kecil seperti mau beli cilok. Mau beli cilok, ada pecel cilok lewat. Jadi itu dulu akibatnya, sakit perut nggak kalau beli cilok. Tapi kebanyakan orang pengen cilok, yang beli cilok, beli ya makan. Gitu. Dia tidak berpikir setelah sakit perut mulas baru dibilang otak. Kemarin saya beli cilok. Sebagian besar orang di dunia begitu kata Al-Quran. Dia tidak pikir dulu akibatnya sebelum. Jadi itu Nabi bilang itu kepada anak muda, pikir-pikir dulu. Kalau saya kasih kamu pesan, kamu amalkan gak pesan saya ini?
pas amankan dia. Itu baru urusan cilok bu, gimana urusan dosa besar. Urusan dosa besar yang dilakukan anak cucu Adam kan banyak dosa-dosa besar. Ngomong kasar ke orang tua, ngomong kasar ke istri, menyakiti istri, ngomong kasar ke anak, itu kan dosa-dosa yang efeknya bisa jangka panjang. Ada orang kemarin ke saya itu mau cerai, dia mau gugat suaminya. Ternyata penyebabnya itu cuma satu, suaminya sering berkata menyakiti dia, dan itu udah berlangsung lama. Cuma dia nggak speak up ke suaminya, jadi dia pendam. Setelah dia merasa hidup mandiri, dia mau gugat suaminya. Saya bilang, apa ibu tidak bisa perbaiki? Tidak bisa lagi pak, karena ini bukan soal sekarang, ini soal dari dulu sampai sekarang. Itu suaminya tidak sadar itu. Saya kenal suaminya tidak sadar kalau kata-kata itu menyakiti istri. Jadi dia kira biasa aja. Coba. Ini soal orang itu kalau bertindak tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir. Tidak pernah, apalagi minta feedback itu. Minta feedback itu maksudnya tanya umpan balik ke anak atau ke istri. Saya itu di mana ya selama ini, apakah saya ini apa namanya? Ditanya lah. Orang jualan hanya tanya customer pak. Iya kan, ibu kan penjual itu. Selama saya di Bekasi, saya hobi makan mie Aceh. Selama saya tinggal di Bekasi, sudah coba itu berbagai mie Aceh. Ada penjual mie Aceh yang saya tidak bisa lupa, namanya Bang Ian. Nggak tahu ada yang tahu namanya Bang Ian. Dulu jual di Pekayon, pernah di Kemang, pernah di mana pindah-pindah, pernah di Kartini. Iya. Kenapa saya tidak pernah lupa? Dia kalau kita makan atau selesai makan, pasti dia datangi kita. Gimana Pak Amin rasanya nih? Ada perubahan rasa nggak saya? Dia minta ini, komen. Dia punya ini, dia punya ini. Jadi dia takut dia tuh bertindak tidak memenuhi keinginan customer gitu. Dan rupanya memang dulu dia kerja di ini kapal pesiar, dia kerja melayani. Jadi udah terbiasa melayani dan di training, dididik gitu. Jadi saya ingin mengatakan ibu-ibu sekalian bahwa sebagian besar manusia itu salah tindakannya karena awalnya dia tidak berpikir dan dia tidak sadar kesalahan itu sudah berakibat besar, efeknya besar. Itu yang kedua ya tadi ya. Jadi apa tadi? Yang pertama, apa yang bikin manusia memutuskan melakukan sesuatu? Hawa. Apa yang bikin manusia memutuskan sesuatu yang kedua? Iroda, kehendak. Apa bedanya hawa dengan kehendak? Kalau hawa itu sifatnya otomatis, nggak ada jeda, jadi dia langsung otomatis. Kalau iroda itu ada jeda, karena akal bekerja dulu. Akal melakukan pertimbangan. Jeda dulu akal. Apalagi bedanya kalau biologis ini itu dia sifatnya dipengaruhi oleh setan. Jadi setan masuk ke situ. Tapi kalau akal itu pasti ada pengorbanan karena dia melawan setan. Jadi dia melawan. Kita harus melawan godaan setan dengan akal itu. Maka di situ ada pengorbanan. Misalnya kita lagi haus pengen minum, tapi tidak ada minuman halal di situ. Punya orang semua. Tidak ada orang di situ. Tidak ada minuman yang bisa kita minum. Itu buat orang. Nah, akal mengatakan kita harus minta izin. Akal mengatakan ya, jangan langsung minum, minta izin kepada yang punya, ya, atau beli atau apa. Tapi kalau hanya mengikuti langsung ya langsung minum punya orang. Itu beda itu. Nah, sebagian besar orang di dunia ini, jangankan itu bu, coba aja pergi ke masjid atau di rest area ya, atau di masjid mana, di mall di mana, itu masih banyak orang main pakai sendal, orang aja pergi wudhu. Tidak mikir orangnya itu setuju apa tidak itu sendalnya dipakai. Kalau sendal masjid ya nggak masalah, karena itu disilakan. Tapi masih ada orang, saya sering perhatikan sendal orang dipakai pak. Sendal orang tidak pakai akal.
pakai akal. Belum tentu orang itu setuju, Pak. Di dalam fikih mazhab tertentu itu sholatnya bisa batal ya. Iya, iya, tidak semua fikih sih Bu. Tidak semua fikih wajib, tapi fikih yang saya anut itu batal itu sholat kalau kita pakai peralatan sholat ini ada yang tidak halal. Ya, mungkin mukena, mungkin apa namanya sajadah, mungkin sendal buat wudhu, ada yang tidak halal, wudhunya batal. Ada fikih yang seperti itu, tidak semua ulama berpendapat seperti itu. Tapi kalau menurut saya itu fikih yang membatalkan itu sangat logis ya, karena itu kan sholat ini kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang bersih, dengan pakaian yang bersih, halal. Ada orang di hotel di mana gitu main pakai saja. Bayangkan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi keputusan anak cucu Adam dalam hidup di dunia ini? Itu yang disebut dengan nurani. Ya, orang Indonesia bilang kata hati. Al-Quran bilang fitrah. Ya, fitrah. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan ada di dalam dirinya fitrah, namanya nurani, kata hati. Ada hakim internal. Al-Quran mengatakan wa fi anfusikum rasul, dan di dalam diri kalian semuanya ada rasul. Maksudnya yang hakim yang memutuskan yang benar. Misalnya tadi itu kita ada di satu ruangan, kita haus banget, di situ ada minum. Tapi bentuknya ada tas, ada aqua tuh punya orang. Tapi nggak ada yang lihat, terus lihat CCTV, nggak ada CCTV. Pokoknya akal mempertimbangkan ini aman diminum. Nggak ada yang lihat, nggak ada juga tulisan nama. Tapi pasti ada yang ngomong dari dalam. Pasti ada yang ngomong dari dalam. Jangan minum. Itu tidak melihat usia, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat suku, tidak melihat orang itu agamanya apa. Itu selama dia manusia ada namanya fitrah yang bicara dari dalam. Hakim internal. Kita bilang jangan. Ibu-ibu, jangan hidup ngasal. Apa itu ngasal? Hidup ngasal adalah hidup mengabaikan fitrah, mengabaikan bisikan kata, tidak mempedulikan kata hati. Itu ngasal itu. Karena semua perbuatan yang kita lakukan itu pasti ada ininya, ada bisikan fitrahnya itu. Yang bilang ini benar, apakah benar? Ini nggak pakai pertimbangan. Apa bedanya dengan akal? Kalau akal pakai pertimbangan, sebab akibat, maslahat mudarat. Kalau ini enggak, dia langsung kayak perintah dari alam gaib, itu nggak benar. Itu nggak benar. Dalam hidup kalau kita mengabaikan itu, kita tidak peduli itu berkali-kali, lama-lama dia redup. Tidak hilang, tapi dia redup. Maka dia akan kalah oleh dorongan hawa. Nah, maka orang yang sudah berbuat jahat setiap hari itu terus bilang, saya tahu ada tuh kata hati, nggak ada bisikan fitrah. Bukan nggak ada, tapi dia udah redup dan kalah oleh dorongan. Nah, itu ada obatnya, akal yang harus dimajukan pada saat itu. Kalau akal menang terus setiap hari, fitrah naik lagi. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, 3 hal inilah yang penting kita perhatikan di dalam hidup kita supaya kita nggak ngasal. 3 hal ini. Kalau hawa bukan dihilangkan, bagaimana caranya dihadapi hawa? Di manage, ya dikelola. Ya lapar dikelola, bisa puasa, bisa juga dipenuhi makan, tapi kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan kalau makan dan minum. Pakaian silahkan pakaian yang indah. Allah Subhanahu Wa Taala suka pakaian yang indah, tapi jangan berlebihan. Ya, pakaian yang indah. Boleh nggak koleksi warna? Boleh aja, tapi jangan berlebihan.
Jangan berlebihan. Ya, kalau ibu-ibu suka sekali koleksi warna, tapi kalau dikasih masukan yang tidak dipakai, dikasih orang saja yang butuh, jangan Pak, karena ini nanti model ini akan balik ke sini lagi. Nah, itu menyimpulkan sesuatu yang belum pasti sebenarnya. Ya. Jadi itu sebenarnya cara setan membisiki kita. Jangan katanya. Ini nanti model ke sini lagi. Jilbab begini ini bukan cuma pakaian, dia adalah aset, bisa dijual lagi, macam-macam. Macam-macam. Jadi pakaian itu fungsinya tidak sampai begitu. Kalau mau aset jangan pakaian, emas saja. Kalau emas itu memang oleh agama ya hiasan dan aset. Kalau sekarang kan orang pakaian dijadikan aset. Siapa yang bikin itu pakaian jadi aset? Ya produsen pakaian, Bu. Dia bikin campaign, dia bikin ambasador, dia bikin model ya, dan dia bikin banyak testimoni bahwa memang kalau dijual harganya tetap mahal. Akhirnya orang berbondong-bondong belinya, koleksi banyak dan seterusnya, tetapi itu secara ekonomi tidak masuk akal juga. Jadi itu hanya industri, namanya industri ya begitu, industri seperti itu. Jadi kalau menurut saya, setiap hidup kita ini yang hanya terbatas tadi itu ya, kata Al-Quran, surga neraka itu besok boleh. Kalau besok seperti waktunya pendek ini hidup, maka pendek ini jangan hidup ngasal. Nah, tidak hidup ngasal itu gimana caranya? Yang hawa di manage, yang akal dioptimalkan, yang kata hati didengerin. Didengerin kata hati, diasah kalau perlu. Kapan kata hati itu bagus? Semakin kencang kalau hati bersih. Semakin hati bersih, kata hati makin kencang. Semakin hati kotor, semakin redup kata hati itu. Dia dilindas oleh hawa. Nah, bahkan kalau hati kotor, akal pun bisa ditunggangi oleh hawa nafsu. Jadi orang pintar pakai kepintarannya untuk merusak orang lain. Dan itu tidak sedikit kejadian seperti itu. Nah inilah, sebagai penutup sebelum kita berdiskusi, saya ingin mengajak kita membaca satu ayat Al-Quran. Jadi tadi saya buka dengan surah Al-An'am 116. Kita sekarang tutup pengajiannya dengan surah Muhammad. Surah Muhammad. Surah Muhammad ayat 19. 19. Saya buka Quran. Kadang-kadang Quran ini terjemahannya itu terlalu ini ya. 47 itu. Ayat 19. Suratnya 47. Surat Muhammad ayat 19. Surah Muhammad surah keberapa? 47. 47. Ayat 19. 19 ayatnya. Oh iya. Ayatnya 19. Ayatnya berapa? Inilah resep hidup tidak ngasal, Bu. 19. Ya. Ya. Jadi jelas kita ada pedoman nih, pedoman hidup nih. Surah Muhammad ayat 19. Katanya angka 19 ini angka keramat dalam Al-Quran. Saya bacakan ya. Udah ketemu belum? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam. Apa artinya fa'lam? Maka ketahuilah. Hah? Maka ketahuilah. Ketahuilah. Ketahuilah itu gimana caranya orang mengetahui? Belajar, merenung. Jadi ini perintah ya Bu. Namanya dalam Al-Quran ini fi'il amar, perintah. Ini perintah Al-Quran, wajib. Fa'lam, ketahuilah. Gimana caranya tahu? Ya pelajari, renungkan, pikirkan. Apa yang harus kita ketahui? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya dia tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah itu bukan hanya diucapkan. Ada orang la ilaha illallah itu cuma diucapkan. Ada yang masuk Islam ucapkan la ilaha illallah. Ada yang mau kawin disuruh la ilaha illallah. Ada mau sunat la ilaha. Itu doang ucapkan la ilaha. Salat la ilaha. Enggak, kata Al-Quran ketahuilah. Pelajarilah, resapilah, renungkanlah sampai betul-betul kalian yakin bahwa la ilaha illallah.
Apa artinya la ilaha illallah? Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Maksudnya tidak ada yang bisa dijadikan Tuhan kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa dijadikan Tuhan kecuali Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah yang absolut, yang mandiri. Berarti kalau ada kita anggap selain Tuhan itu absolut mandiri, itu berarti kita belum tahu itu. Kita anggap harta itu mandiri, kita anggap keluarga itu mandiri, segala-galanya, jabatan itu segala-galanya. Nah, itu udah bertentangan dengan la ilaha illallah. Jadi tidak boleh ada selain Tuhan kita jadikan Tuhan. Annahu la ilaha illallah. Berarti selain Tuhan itu ya bukan Tuhan, makhluk yang bisa hilang, bisa fana, bisa hancur. Yang selain Tuhan tidak boleh dijadikan Tuhan. Faktanya sebagai besar manusia memperbankan selain Tuhan. Ya. Apakah itu harta, apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu anak, apa itu rumah, apa itu kendaraan, apa itu jabatan, itu dijadikan Tuhan. Apa itu Tuhan yang dianggap absolut, yang dianggap mandiri? Ya. Karena tidak ada yang mandiri selain Tuhan, berarti tidak ada perbuatan di dunia ini tuh yang tidak memperbuat penyebabnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya ibu-ibu sholat, kenapa sih kalau kita sholat kita bersyukur kepada Allah kalau kita bisa sholat? Karena kita bisa sholat itu karena Allah, bukan karena kita, karena Allah. Emang kita yang punya niat mau pergi sholat, ya tapi kan tempat yang kita pakai itu kalau gempa nggak bisa sholat di situ. Kaki ini kalau sakit meskipun kita punya niat nggak bisa jalan ke situ. Air kalau nggak ada nggak bisa kita wudhu. Jadi tidak ada apa-apa bisa terjadi kalau bukan karena Allah Subhanahu. Itu maksudnya la ilaha illallah. Kita bersyukur anak bayi cucu bisa disusui 2 tahun, yaitu karena Allah. Iya. Banyak bayi yang gak bisa disusui 2 tahun. Mungkin dia orang berduit tapi gak bisa, gak keluar susunya. Air susu tidak bisa keluar. Ada yang keluar anaknya tidak mau, bayinya tidak mau. Iya. Jadi tidak ada sesuatu kejadian pun di muka bumi ini itu bukan Allah penyebab. Itu maksudnya la ilaha illallah. Ilaha illallah itu terlalu sederhana kalau diartikan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, itu hanyalah salah satu aspek dari la ilaha illallah. Itu kalau bukan ilmu nggak bisa. Makanya ini ayat ini mengatakan ketahuilah, fa'lam, ilmuilah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah. Nah, itu kalau orang sudah punya ilmu la ilaha illallah pasti nggak ngasal. Karena segala sesuatu ini Allah. Maka dia hidupnya itu lillahi ta'ala, billahi, wallahi. Hidupnya dari bangun sampai tidur hanya karena Allah. Berdoa, mau makan berdoa, mau minum berdoa, mau berdandan berdoa. Ya. Ibu kalau mau berdandan doanya apa? Itu kan jarang berdoa mau berdandan. Kamar kan? Sekarang itu anak saya, kalau saya antar anak saya itu saya antar kalau pagi ke stasiun kereta, kalau setiap akhir pekan dia ke kosannya saya antar ke kereta. Dari rumah sampai stasiun saya udah hafal tuh. Persis lampu merah belokan ke stasiun itu semprotan terakhir. Nah, jadi dia kalau udah semprotan terakhir, saya udah tanya itu udah berapa kali doa deh. Nah, ya udah, ya ini karena saya ulang-ulang terus. Jadi diawali dengan semprotan pertama kan saya hafal kan setiap minggu itu saya. Ya, semprotan 3 kali semprotan atau berapa kali semprot itu ya. Jadi itu orang berdandan tidak berdoa. Bayangkan. Padahal Nabi mengatakan setiap mau berdandan itu berdoa. Apa doanya kalau mau berdandan? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Allahumma, ya Allah,
kama hasan khalqi, sebagaimana kamu baguskan ini ya Allah mukaku, ya, pipi, hidung, mata semua bagus. Baguskan juga akhlakku, perangaiku. Itu. Jadi orang yang kalau sudah la ilaha illallah, nggak ada lagi selain Allah, semua karena Allah. Semua karena Allah. Bahkan mau masuk WC pun karena Allah. Gitu. Kan orang masuk WC kerjanya cuma scroll saja di dalam WC. Ini anak saya yang cowok itu lama sekali di WC. Kan jangan bawa handphone masuk WC. Kenapa? Pasti kamu lama di dalam scroll. Kata dia iya sih gitu. Coba. Jadi Nabi itu ngajarin gak ngasal bu. Semua ada doanya supaya gak ada kegiatan bukan karena Allah gitu. Gak ada orang tua atau cucunya doang dia. Jangan lupa doa di luar makan. Nah dia sendiri gak doa. Nah, cucu disuruh doa. Gak bisa kita. Selanjutnya apa kalimatnya? Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah, mohon ampunlah terhadap dzambik. Dzambik artinya dosa-dosa. Apa hubungannya bu? La ilaha illallah dengan istighfar. Kalau orang sadar bahwa yang sempurna, yang mutlak itu hanya Allah, maka sadarlah kita dengan keterbatasan diri kita. Keterbatasan diri kita yang masih malas, yang masih suka membantah, suka itulah yang kita mohon ampun, supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau Allah sempurna kita sangat jauh, ya kita bisa dekat. Bisa dekat. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu maksudnya mendekatkan sifat kita dengan sifat Allah. Allah penyayang, kita harus penyayang. Allah adil, kita harus adil. Ya. Allah maha mengetahui, kita harus punya ilmu dan seterusnya. Nah karena kita belum sempurna, kita istighfar. Ampunilah kekurangan saya ya Allah. Tingkatkan kapasitas saya, tingkatkan iman saya. Tapi tidak boleh berpikir individu. Coba baca selanjutnya. Walil mu'minina walil, doakan juga orang lain, ya, anak-anak kita, cucu kita, ponakan kita, om kita, kakek tiga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, doakan juga. Ampun ya Allah mereka. Orang tua saya, mertua saya, ya, yang dulu baik banget sama saya, ampuni. Karena orang di alam barzah itu masih bertumbuh, bahkan di surga pun orang masih bertumbuh. Dari mana dia bisa bertumbuh? Dari aliran pahalanya dan doa-doa orang di sini hidup. Dia bertumbuh. Dan yang terakhir, wallahu ya'lamu mutaqallamakum, dan Allah itu tahu kapan kamu bergerak, kapan kamu diam. Nah, Allah tahu. Berarti Allah itu nggak pernah tidak tahu. Om kita bergerak dan dia diam, dia tahu. Emang apa selain bergerak dan diam? Gak ada lagi. Allah tahu di mana kamu bergerak, di mana tempat kamu diam. Berarti kan nggak ada satupun keadaan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu. Inilah pedoman hidup supaya tidak kasar. Ini surah Muhammad ayat 19. Jadi Allah lah menjadi pusat kehidupan kita, Allah yang menjadi arah kita, ya, Allah yang mengitari kehidupan kita. Tetapi jangan ego, kita ingat juga orang lain, keluarga kita, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memperhatikan kita, mengawasi kita, memonitor kita, mengevaluasi kita dan seterusnya. Itulah. Jadi pengajian pada pagi hari ini berbekal 2 ayat, ibu-ibu sekalian, 2 ayat pembuka dan penutup, dan 1 ilmu akhlak, ya, bahwa manusia itu bertindak dengan 3 faktor itu. Kalau ibu ingat baik-baik itu, ya insya Allah bermanfaat dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum saya tutup dengan doa, ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilakan. Silakan ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini yang tadi Ustaz sampaikan, yaitu hidup jangan ngasal ya Ustaz ya. Yang ingin saya sampaikan bahwa
tapi zaman sekarang itu banyak banget yang namanya distraksi atau pengalihan perhatian atau gangguan ya Pak Ustadz ya. Jadi gimana caranya mengatur waktu biar hidup kita itu terarah dan nggak habis buat hal yang sia-sia. Sebagai contoh Pak Ustadz, misalnya niat kita ini mau sholat duha 10 menit gitu ya. Kita lihat notif WA misalnya, lihat notif WA akhirnya berkepanjangan tuh 12. Scroll sampai mungkin ibu ada yang gitu juga ya. Scroll misalnya sampai setengah jam gitu ya. Terus misalnya ada juga kita niat mau dengerin kajian, tapi pikirannya kemana-mana nih. Misalnya mikirin cucian, misalnya mikirin cicilan, atau mikirin ya hal-hal yang mikirin cucu misalnya nih. Kayak saya lagi mikirin cucu misalnya. Dan gimana, apakah ada dalil yang memperkuat supaya kita ini bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia? Mungkin itu aja bisa saya sampaikan, saya tanyakan. Demikian, terima kasih Pak. Ya, bagus sekali ya. Saya kira ini masalah semua orang ya, termasuk saya di dalam kehidupan, karena distraksi itu kan bukan lagi disebabkan oleh cucu, teman, tapi disebabkan oleh perangkat yang kita bawa setiap hari kan. Jadi distraksi. Nah, kalau ditanya gimana strateginya supaya distraksi itu kita bisa kurangi setiap hari, itu kan kalau kita pakai konsep yang ada itu ada dua sebagai strateginya. Pertama, kalau dari dalam, kitanya harus kuat, harus istiqomah. Kitanya dia harus kuat. Alaikum anfusakum. Kata Al-Quran, alaikum anfusakum. La yadurukum man dalla idza tadaitum. Nah, ini jelas Al-Quran ini. Apa artinya itu? Alaikum anfusakum. Kamulah yang bisa menguasai dirimu sendiri. La yadurukum man dalla. Kesesatan nggak bisa mempengaruhi kamu. Idza tadaitum, kalau hidayah sudah masuk ke dalam diri. Berarti kalau secara internal yang harus kita perkuat adalah fokus kita, hidayah kita, kekuatan iman kita untuk tidak tergoda dengan dari luar tuh bisa cucu, anak, teknologi, berita. Jadi dalam dulu yang diperkuat itu. Bukan berarti saya lebih kuat dari ibu-ibu, tapi semua kita bisa memperkuat itu dengan setiap hari latihan. Seperti orang latihan bela diri itu nggak bisa kita kuat kalau kita tidak ada sparring partner. Jadi justru gangguan itu kita pakai latihan untuk melawan. Latih terus. Saya dulu pernah cerita di sini gimana caranya mengusir setan pas lagi sholat. Kan kalau kita sholat itu selalu datang dia tuh Allahu Akbar. Mungkin Allahu Akbar masih fokus, baca Al-Fatihah masih fokus. Nah kadang udah setelah kita merasa udah tenang khusyuk, tiba-tiba dia datang mengalihkan lari ke cucu. Nah, gimana caranya kalau setan menggoda kita dalam sholat, ibu-ibu? Saya dulu kayaknya pernah kasih tip dari sini. Langsung lawan. Cara melawannya kembalikan dari cucu kembali ke Al-Fatihah. Nanti dia datang lagi, lawan lagi, kembalikan lagi dari distraksi itu kembali ke yang kita baca. Dan datang lagi ketiga, lawan lagi, kembalikan lagi. Kalau udah ibu udah lawan 3 kali, dia cari orang lain. Dia cari orang lain. Tapi kebanyakan orang dia nyerah si kedua, ketiga. Jadi dia melawannya pertama doang. Nah, saya kasih tips. Ibu lawan dia 3 kali, dia udah malas. Asal jangan sombong. Nah itu ada di zaman Nabi. Dia udah berhasil melawan setan. Persis sebelum salat dia bilang alhamdulillah saya berhasil. Disitulah dia digoda oleh setan. Dia kalah. Karena ketika kita merasa sombong udah berhasil melawan setan, disitulah kita kalah. Karena kan yang bikin kita sebenarnya mengalahkan setan adalah Allah Subhanahu. Jadi distraksi itu pertama dilawan dengan kekuatan internal. Gimana kekuatan internal itu terbangun? Ya dilatih. Jadi kalau perlu kita pura-pura sengaja cari distraksi, tapi kita lawan. Nah itu kalau udah terbiasa terbangun kekuatan mandiri di dalam diri kita. Nah kalau Pak yang kedua strateginya tentu ya kalau belum kuat di dalam ya terpaksa yang dari luar kita minimalisir. Ya ada orang sekarang bikin nyalakan handphone waktu tertentu saja. Ya
Ya di rumah udah gak ada TV. Buat TV juga di rumah buat apa? Kan sekarang orang on demand semua kan. Sekarang orang nonton apa yang dia butuh. Kalau zaman dulu kan TV broadcast. Kita dikasih tontonan dan kita gak butuh. Sekarang kalau menurut saya TV lebih bagus karena on demand. Maksudnya orang nonton apa yang dia langganan yang dia butuhkan kan. Kalau zaman dulu kan TV cuma siaran cuma berapa itu. Jadi orang dijejali itu, apalagi orang di kampung, gak ada kerjaan, nonton dulu. Coba, itu dia tidak butuh. Kalau sekarang kan orang nonton dengan tontonan yang dia butuh. Kita bisa cari, kita bisa langganan, kita bisa bayar. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau dari segi hiburan, sebenarnya kita lebih bisa kendalikan sekarang ini. Jadi kalau handphone, ya matikan aja waktu tertentu. Kalau terutama kalau mau tidur, ya matikan. Sebelum tidur matikan. Data, kemudian kapan data dihidupkan lagi? Ya setelah tadi jalan kaki 30 menit sambil salawat seribu. Nah, itu. Nah, ini tadi pertanyaan buat Dani. Apa dalilnya supaya semua kegiatan kita itu dinilai ibadah Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya sih semua dalil Al-Qur'an membenarkan itu bahwa man amila shalihan, ya, min dzakarin aw unsa falanahyiyannahu hayatan thayyibatan. Semua orang yang beramal soleh kalau di dalam nasi iman, pasti amalnya itu dihitung sebagai amal soleh. Jadi dalilnya itu simpel sebenarnya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi semua amal baik itu jangan disia-siakan tanpa niat. Mau bikin teh segelas untuk suami, niatkan itu lillahi ta'ala. Supaya bukan hanya suami yang dapatkan nikmatnya itu teh, tapi ibu juga dapatkan itu nikmatnya nanti di akhirat itu bikin teh. Itu kan cuma bikin teh. Tapi karena niatnya itu lillahi ta'ala, suami senang, kita dapat pahala. Sama suami pergi kerja, dia kan cuma niat pergi kerja untuk transfer ke istri, tapi niat lillahi ta'ala dia kerja. Berarti dia kerja itu dapat pahalanya nanti di akhirat. Nah, gitu. Jadi semua kegiatanmu, ibu gendong cucu lillahi ta'ala, sayang cucu lillahi ta'ala, semua diniatkan lillahi ta'ala. Karena Al-Quran mengatakan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dengan syarat itu iman, yakin. Jadi barulah kita percaya ya kenapa orang kafir kalau berbuat baik tidak dibalas di akhirat. Orang dia nggak percaya akhirat. Ya adil dong Tuhan ya. Kan dia tidak percaya di akhirat. Berarti kan dia nikmati di dunia ini perbuatan baiknya. Dipuji orang, disanjung orang, orang balas lagi. Ya dia udah dapat di dunia. Dan dia tidak percaya akhirat. Kenapa harus dibalas di akhirat? Orang dia tidak percaya. Nah, kalau kita supaya semua perbuatan baik kita ini nanti di akhirat untuk diganjar, dasarilah semua kebaikan itu dengan iman. Pasti Allah ganjar ini, pasti Allah ganjar. Semua pasti Allah ganjar. Jalan kaki diganjar. Lillahi ta'ala. Memang kata dokter kita jadi sehat, tapi kalau kita lillahi ta'ala itu dia diganjar sebagai iman. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak kejahatan diniatkan lillahi ta'ala? Misalnya saya mau mencuri lillahi ta'ala, gak bisa, karena semua kejahatan itu dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pertanyaannya yang salah. Boleh gak kejahatan lillahi ta'ala? Dan rata-rata orang saya kira agak kagum lillahi ta'ala niatnya kalau berbuat jahat ya. Misalnya bismillah kita mencuri, kalau ada orang yang seperti itu pasti takut. Iya Bu. Simpel Pak, tentang insya Allah. Insya Allah ya. Iya, ya. Sedikit. Pernah seseorang mengatakan, besok saya datang ya, insya Allah. Iya. Iya deh, insya Allah sambil lewat. Lalu yang satu nunggu, janji loh kamu. Jadi sebenarnya di Islam itu, insya Allah itu seberat apa kita mengucapkan sambil lalu insya Allah. Atau insya Allah itu memang sudah janji dan harus ditepati. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, sebenarnya insya Allah itu pakai shin atau pakai shot. Tulisannya. Sin besar. Tapi ada orang menggunakan
menggunakan shot dan itu di forum-forum resmi. Itu orang Inggris karena transliterasi shin di dalam bahasa Inggris itu SH. Oh, gitu. Kalau di kamus bahasa Indonesia tetap SY. Jadi itu tidak masalah tulisannya gimana, yang penting bacanya shin. Ya. Jadi kalau orang Inggris itu bilangnya insya Allah juga orang Islam di Inggris, tapi dia nulisnya SH. Karena transliterasi namanya bahasa Arabnya kalau ditulis Latin SH kalau di Inggris. Kalau bahasa Indonesia KBBI itu SY. Ya terserah mau SH SY tidak ada bedanya. Tadi yang dianggap janji apa gimana? Sebenarnya orang yang mengucapkan insya Allah itu perintah Al-Quran. Jadi katakanlah insya Allah. Ya kan waktu itu ada orang bilang ya saya akan datang besok. Jadi yang dikritik kalau tanpa insya Allah. Dia udah yakin besok mau datang, tapi tidak menggunakan kata insya Allah, maka dikritik oleh Al-Quran. Jangan berkata saya mau datang besok, tapi katakanlah insya Allah. Karena kalau dia yakin datang besok tanpa insya Allah, seakan-akan menentukan dirinya. Nah, insya Allah itu artinya yang menentukan adalah Allah. Jadi maksudnya, jika Allah berkehendaki, sebenarnya bukan izin. Kalau izin itu biiznillah. Nah, kalau insya Allah itu jika Allah berkehendaki. Ya. Ya kalau dia udah janji kan berarti mau datang. Insya Allah saya datang. Kan bisa juga dia bilang insya Allah saya tidak datang. Tergantung. Kalau dia janjinya, tapi semuanya itu insya Allah. Karena tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah. Nah, sekarang dia mau datang apa tidak nih? Mau datang apa tidak maksudnya itu? Kalau dia mau datang berarti dia ngomong insya Allah saya akan datang. Maksudnya itu saya sih niatnya mau datang, tapi itu Allah yang berkehendak. Artinya itu mengucapkan insya Allah juga nggak boleh sembarangan berarti kan. Kalau dia sudah janji harus tepati berarti. Sebenarnya yang tidak boleh itu dia berjanji saya mau datang padahal nggak mau datang. Bukan insya Allahnya. Kalau insya Allah itu pas, insya Allah justru bagus dipakai di situ. Insya Allah bagus. Yang tidak boleh itu, ini coba perhatikan. Yang tidak boleh itu bilang saya mau datang padahal niatnya tidak mau datang, tapi pakai kata insya Allah itu nggak boleh. Jadi sebenarnya niatnya itu nggak mau datang, tapi insya Allah dipakai sebagai senjata supaya nyenengin orang, itu nggak boleh. Nah, tapi yang nggak boleh yang kedua, beneran mau datang tapi nggak bilang insya Allah, itu nggak benar tuh. Saya datang besok. Dari mana dia bisa pastikan datang besok? Kan malam bisa meninggal. iya Ya udah ya. Ya ya. bisa jadi sakit. Biar mendengar Pak ya. Iya ya. Dia Bunda silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi ada beberapa yang saya simak di sini. Kebanyakan orang adalah ikutan yang lagi ngetren. Nah, yang akan saya tanyakan Pak Ustaz, selama hal-hal kondisi yang lagi ngetren itu kan ada sifatnya yang positif, ada yang negatif. Misalkan, kalau kita bodo amat saya nggak mau ngikutin tren saat ini, nanti ketinggalan zaman Pak Ustaz. Misalkan ada tren, contoh yang simpel aja Pak Ustaz, model hijab. Saya masih punya kok hijab yang lama aja. Tapi kita masa bodoh dengan ada yang tren saat ini. Nah, untuk mensiasati hal-hal seperti itu kan ada kalimat terakhir, kehidupan ngetren itu adalah akan sesat. Nah, hal ini yang tidak sesat, yang sifatnya positif, yang bagaimana Pak Ustaz? Karena kehidupan saat ini terus terang banyak hal-hal yang perubahan-perubahan itu ngetren banyak Pak. Mengenai pakaian, mengenai hijab, mengenai berita-berita hoax, kalau tidak menyampaikan ke grup-grup yang mereka punya, katanya nggak nge-friend, ketinggalan zaman. Nah, hal-hal yang seperti ini gimana untuk mensiasatinya Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Jadi betul Bu Dewi, jadi semua yang tren itu tidak selalu negatif.
Nah, ada positif. Nah, bagaimana kita tahu negatif apa positif? Berlakulah tadi faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu yakni kita mengambil keputusan melalui pertimbangan akal. Ya, jadi akal kita yang harus kita pakai menimbang maslahat dan mudaratnya tren yang lagi muncul. Kalau maslahatnya lebih besar dari mudaratnya, berarti tren itu positif. Kalau yang positif kita ikuti, berarti kita bukan mengikuti hawa itu. Nggak masuk ke ayat Al-An'am 116. Mengikuti tren yang lagi positif itu masuk kepada mengikuti mengambil keputusan dengan pertimbangan akal. Berarti itu maksudnya iroda itu bagus. Tapi kan ada orang asal ngikut tren, dia tidak pertimbangkan masalah mudaratnya. Nah, itu yang tidak bagus. Itu masuk hawa. Sebagai salah satu contoh saya, sekarang ini trennya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya sebelum segala sesuatu tanya AI. Ya kan? Dia tanya AI. Ada orang sekarang ini sampai mau bicara suaminya dia tanya AI dulu. Dia curigai suaminya tanya AI dulu. Nah, boleh nggak orang kita pakai AI ini kan lagi tren? Boleh, tetapi jangan langsung keputusan itu dari AI. Tetap setelah AI menjawab, kita tetap menggunakan tapi AI itu udah membantu lumayan kok. Misalnya menangani anak kita, cucu kita yang bandel, kita tanya AI, boleh nggak? Boleh. Daripada langsung marahin itu hawa itu. Nah, ini boleh, tapi ini belum akal. Ini baru informasi AI itu. Nah, informasi itu baru menjadi bahan baku dari akal, pertimbangan akal. Jadi saya sependapat dengan Bu Dewi bahwa kalau tren yang positif, tapi setelah kita melalui pertimbangan. Dia masuk pertimbangan, dia masuk iroda itu, bukan masuk hawa. Kira-kira seperti itu. Kita tutup ya. Masuk doa. Baiklah, sebelum ditutup oleh Ibu Moderator, mari kita akhiri taklim kita ini dengan bersama-sama menghadapkan jiwa dan pikiran kita kehadirat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan ibu-ibu segala hajat dan kebutuhan kita. Mungkin di antara kita ada yang lagi memiliki hajat tertentu, sampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memenuhi hajat-hajat kita. Kalau ada di antara kita yang keluarganya lagi tidak sehat, sakit, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan juga senantiasa supaya kita panjang umur dalam keadaan sehat lahir batin, diberikan kelimpahan rezeki yang halal dan thayyiban. Kemudian diberikan senantiasa hidayah dan petunjuk supaya hidup kita semua bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas segala ilmu yang disampaikan. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan kepada ibu-ibu untuk tidak beranjak dari tempat duduk, ada beberapa hal yang akan disampaikan, yaitu mengenai taklim minggu depan Rabu
29 Juli 2026, yaitu dengan Bapak Ustadz Deka Kurniawan MPD. Ibu